In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona, juara bertahan La Liga, akan bertandang ke markas klub promosi Real Oviedo di Estadio Carlos Tartiere, Kamis 25 September 2025 malam waktu setempat. Blaugrana tengah dalam tren positif dengan catatan tak terkalahkan musim ini, termasuk 3 kemenangan beruntun, terakhir mengalahkan Getafe 3-0. Sebaliknya, Oviedo kesulitan beradaptasi di kasta tertinggi dengan 4 kekalahan dari 5 laga awal, termasuk kalah 0-1 dari Elche akhir pekan lalu. Secara historis, kedua tim sudah 82 kali berjumpa di semua ajang. Barcelona unggul jauh dengan 48 kemenangan, sementara Oviedo 24 kemenangan serta 12 hasil imbang. Pertemuan perdana terjadi di Copa del Rey 1928 yang dimenangi Barca dalam 2 leg 9-5. Namun, Oviedo sempat mengejutkan dengan menundukkan Barca 7-3 pada duel La Liga pertama. Kemenangan terbesar justru dicatat Blaugrana dengan skor 9-0 pada 1954. Di abad ke-21, mereka hanya 2 kali bertemu, yakni musim 2000-2001 ketika saling mengalahkan di kandang lawan masing-masing. Barcelona akan menghadapi Paris Saint-Germain pada 2 Oktober mendatang dalam laga fase grup Liga Champions, sebuah duel yang dipastikan menarik perhatian besar. Kedua tim datang dengan modal positif. PSG membuka perjalanan mereka di Liga Champions dengan kemenangan telak 4-0 atas Atalanta, mencetak 2 gol di tiap babak meski tampil tanpa Desire Doué dan Ousmane Dembélé. Sementara itu, Barcelona berhasil mengatasi Newcastle United 2-1 berkat 2 gol Marcus Rashford. Jelang matchday 2, perhatian tertuju pada kondisi kebugaran pemain kunci Blaugrana. Lamine Yamal dilaporkan sudah kembali berlatih dengan bola setelah mengalami cedera pangkal paha. Perkembangannya cukup menjanjikan dan tim pelatih berharap ia bisa tampil melawan Real Sociedad sebelum benar-benar siap untuk laga krusial kontra PSG. Hansi Flick menegaskan bahwa proses pemulihan Yamal harus dijalani hari demi hari, namun progresnya sejauh ini positif. Berita positif kembali hadir dari pusat latihan Barcelona pada Selasa, menyusul kepastian bahwa salah satu talenta muda mereka sudah bisa kembali merumput. Setelah Alejandro Balde lebih dulu kembali berlatih bersama skuad utama usai pulih dari cedera otot, giliran Pedro Dro Fernandes yang mendapat lampu hijau medis. Gelandang berusia 17 tahun tersebut sempat mencuri perhatian publik saat pramusim, namun harus menepi selama 2 pekan akibat masalah kebugaran ketika membela Barca Athletic. Kini, ia telah kembali ke aktivitas tim senior di bawah arahan Hansi Flick. Kehadiran Balde dan Dro menjadi tambahan tenaga penting bagi Barcelona yang sedang berupaya menjaga konsistensi performa di tengah padatnya jadwal kompetisi. Untuk pemain muda seperti Dro, kesempatan ini sekaligus menjadi langkah besar dalam perjalanan karirnya, mengingat peranannya kian dipantau sejak tampil menjanjikan di awal musim. Gelandang Barcelona, Gavi, kembali jadi sorotan utama di Spanyol setelah mengalami masalah serius terkait cederanya. Awalnya, pemain berusia 21 tahun itu diperkirakan hanya butuh operasi ringan pada lutut dan akan absen sekitar 4 hingga 6 minggu.
Namun, kabar terbaru jauh lebih buruk. Prosedur operasi yang dijalani Gavi ternyata lebih rumit dari perkiraan awal. Alhasil, ia harus menepi selama 4 hingga 5 bulan. Situasi ini menjadi pukulan telak bukan hanya bagi Barcelona, tetapi juga bagi sang pemain yang khawatir peluangnya tampil di Piala Dunia mendatang bisa hilang. Menurut laporan jurnalis Javier Miguel dari Diario AS, reaksi Gavi saat diberitahu mengenai kondisi sebenarnya sangat emosional. Ia disebut hampir tak kuasa menahan diri ketika menyadari masa pemulihannya akan jauh lebih panjang dari harapan. Dengan absennya Gavi, Barcelona kini dihadapkan pada tantangan besar di lini tengah. Sementara, sang gelandang muda harus fokus penuh pada proses rehabilitasi panjangnya. Menurut Mundo Deportivo, negosiasi antara Barcelona dan Frenkie de Jong beserta agen barunya kini berjalan lancar dengan kedua belah pihak sudah sepakat di sejumlah poin penting. Kontrak gelandang Belanda itu akan berakhir pada akhir musim ini, sehingga Blaugrana menjadikan perpanjangan kontrak sebagai prioritas utama. Barcelona menawarkan tambahan 3 tahun hingga 2029. Meski nominal gaji dalam kontrak baru lebih rendah dari saat ini, De Jong diyakini puas. Apalagi musim ini ia masih menerima bayaran tinggi akibat penundaan gaji semasa pandemi. Ia juga berkomitmen penuh bertahan mengingat kedekatannya dengan klub, pelatih, dan rekan setim. Klub memiliki pandangan sama. Joan Laporta, Deco, dan Hansi Flick menilai De Jong sebagai pemain kunci. Detail minor seperti variabel performa masih dibahas, namun inti perjanjian sudah disepakati. Kontrak baru beserta penyesuaian gaji akan berlaku mulai 2026 dengan proses semakin cepat setelah ia menunjuk Sebastian Ledures sebagai agen barunya.